kemudian untuk latihan soal ujian sekolah atau US PPKN kelas 9 SMP atau MTSN tahun 2023 beserta kunci jawabannya. Let's go. Yang bukan perilaku toleran dalam keberagaman diwujudkan dalam bentuk perilaku berikut ini. Oke, yang bukan perilaku tolerannya dalam keberagaman diwujudkan dalam bentuk perilaku berikut ini. A. Ikut serta merayakan hari raya umat beragama lain. B. Menjalankan agamanya dengan baik dan benar. C. Menghormati agama yang diyakini orang lain. D. Tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Maka jawaban yang benar adalah A ya, ikut serta merayakan hari raya umat beragama lain. Itu adalah yang bukan perilaku toleran adalah ikut serta merayakan hari raya umat beragama lain ya. A jawabannya. Kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Kekeluargaan. B. Mufakat. C. Musyawarah. D. Kerjasama. Maka jawaban yang benar adalah D ya, kerjasama. Di kegiatan atau usaha yang dilakukan dua atau lebih untuk mencapai tujuan bersama disebut kerjasama. D jawabannya. Berikut yang bukan bentuk kegiatan gotong royong yang dapat kita lakukan adalah A. Memperbaiki tempat ibadah. B. Membantu tetangga berjualan. C. Perbaikan jalan lingkungan. D. Kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, membantu tetangga berjualan. Di berikut yang bukan bentuk kegiatan gotong royong yang dapat kita lakukan adalah membantu tetangga berjualan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa para pemuda memaksa Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan A. Mendesak Soekarno-Hatta agar segera mempersatukan Indonesia dan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. B. Mendesak Soekarno-Hatta agar segera berlindung dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. C. Mendesak Soeharto-Hatta agar memproklamirkan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia. D. Mendesak Soekarno-Hatta agar segera pindah dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Maka jawaban yang benar adalah C ya, mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa sendiri ya. C jawabannya. Pancasila sebagai konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan pengetahuan bangsa Indonesia dalam memahami realitas kehidupan sebagai salah satu tujuan yang hidup di dunia dan memiliki peradaban serta tujuan bersama merupakan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa Indonesia. B. Jiwa bangsa Indonesia. C. Dasar negara Indonesia. D. Ideologi negara Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah D ya, itu ideologi negara Indonesia. Perhatikan konsep usulan dasar negara di bawah ini. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan.
5. Kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Nah, konsep dasar negara di atas merupakan usulan dari A. M.R. Supomo, B. M.R. Muhammad Yamin, C. D.R.S. Muhammad Hatta, dan D. Insinyur Soekarno. Maka jawaban yang benar adalah B ya, M.R. Muhammad Yamin jawabannya. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik untuk menarik simpati bangsa Indonesia membentuk BPUPKI. Adapun agenda sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 adalah A. Pembahasan dan rancangan undang-undang, B. Pembahasan pemerintah Indonesia, C. Pembentukan negara baru, dan D. Perumusan dasar negara. Maka jawaban yang benar adalah D ya, perumusan dasar negara jawabannya. Keberadaan norma bertujuan terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Nah, di bawah ini yang termasuk contoh norma kesopanan adalah A. Tidak berbohong, B. Memakai helm saat berkendara, C. Menghormati orang tua, dan D. Giat beribadah. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menghormati orang tua. Oke. Hasil sidang PPKI antara lain disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sidang PPKI tersebut dilaksanakan pada tanggal A. 9 Agustus ya 1945, B. 20 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus ya 1945. Maka jawaban yang benar adalah D ya, 18 Agustus 1945. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bahasa daerah, 2. Adat istiadat, 3. Kesenian daerah, 4. Agama dan kepercayaan, 5. Bentuk dan warna rambut. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya ditunjukkan pada nomor A. 3, 4, dan 5, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 3, D. 2, 3, dan 5, 2, 3, dan 4 ya. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 1, 2, dan 3. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3. Itu bahasa daerah, adat istiadat, dan kesenian daerah ya. C jawabannya. Perjuangan melawan penjajah mulai bersifat nasional dengan di pelopori berdirinya Organisasi Budi Utomo. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar ide dan gagasan yang diprakarsai oleh A. Suwarno, B. Ki Hajar Dewantoro, C. Dr. Sutomo, dan D. Supowo ya. Maka jawaban yang benar adalah C ya, itu Dr. Sutomo ya, atau Dr. Sutomo. Oke, kita lanjut.
Untuk mengenang terbentuknya organisasi Budi Utomo setiap tanggal 20 Mei bagi bangsa Indonesia diperingati sebagai hari A. Kebangkitan Nasional, B. Kebangkitan Pancasila, C. Sumpah Pemuda, D. Pendidikan Nasional. Maka jawaban yang benar adalah A ya, itu Kebangkitan Nasional jawabannya. Jadi untuk mengenang terbentuknya organisasi Budi Utomo setiap tanggal 20 Mei bagi bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Lahirnya organisasi Budi Utomo mempengaruhi bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah sesudah tahun 1108, yaitu A. Sudah bersatu tanpa organisasi, hanya seorang pemimpin, B. Bersifat kedaerahan, hanya seorang pemimpin dan melalui organisasi, C. Melalui organisasi sifat kedaerahan lebih dari seorang pemimpin, D. Bersifat nasional melalui organisasi dan beberapa pemimpin. Maka jawaban yang benar adalah D. Bersifat nasional melalui organisasi dan beberapa pemimpin. D ya jawabannya. Sumpah Pemuda menjadi motivasi bangsa Indonesia untuk bersatu. Adapun makna satu nusa dalam Sumpah Pemuda adalah A. Satu suku, B. Satu negara, C. Satu tanah air, dan D. Satu bahasa. Maka jawaban yang benar adalah C ya, satu tanah air jawabannya. Di Sumpah Pemuda menjadi motivasi bangsa Indonesia untuk bersatu. Adapun makna satu nusa dalam Sumpah Pemuda adalah satu tanah air. C jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berjuang tanpa pamrih. 2. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. 3. Rela berkorban demi kepentingan daerahnya. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI tercermin dalam pernyataan nomor A. 1, 3, dan 4, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 2, 3, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 1, 2, dan 4. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI tercermin dalam pernyataan nomor 1, 2, dan 4 itu berjuang tanpa pamrih, 2-nya mengutamakan persatuan dan kesatuan, dan 4-nya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya. B jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 16. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai dan diwujudkan. Biasanya tertuang dalam undang-undang dasar dari negara itu. Adapun tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Titik. Oke. A. Alinea ketiga, B. Alinea keempat, C. Alinea ke-1, dan D. Alinea kedua. Maka jawaban yang benar adalah B ya, alinea keempat jawabannya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau pembuat undang-undang dengan persetujuan lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang disebut A. Tata tertib, B. Kode etik, C. Konstitusi, dan D. Undang-undang.
Maka jawaban yang benar adalah D ya, undang-undang jawabannya. Di peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau pembuat undang-undang dengan persetujuan yang lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang disebut undang-undang ya. D jawabannya. Di bawah ini lembaga penyusun Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Komite Nasional Indonesia, B. Badan Konstituante, C. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, D. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. C ya jawabannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Peraturan pemerintah, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang, D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. B jawabannya. Salah satu cara menumbuhkan rasa cinta tanah air yaitu dengan mencintai budaya daerah masing-masing tanpa harus merendahkan kebudayaan lain, karena itu satu kesatuan. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip persatuan Indonesia, yaitu A. Nasionalisme Indonesia, B. Kebebasan bertanggung jawab, C. Wawasan Nusantara, D. Bhinneka Tunggal Ika. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Bhinneka Tunggal Ika jawabannya. Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, pernyataan di atas sesuai bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A ketiga, B keempat, C pertama, D kedua. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu alinea pertama ya. C jawabannya. Alasan yang menunjukkan setiap negara harus merdeka adalah A. Kemerdekaan merupakan hak asasi manusia, B. Peradaban manusia semakin berkembang, C. Negara-negara modern tidak ada yang menjajah, D. Setiap bangsa menyadari pedihnya penjajahan. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu kemerdekaan merupakan hak asasi manusia. Alasan yang menunjukkan setiap negara harus merdeka adalah kemerdekaan merupakan hak asasi manusia ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Undang Dasar 1945 adalah persatuan. Pokok pikiran tersebut sangat berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila A ketiga, B keempat, C pertama, dan D kedua. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu ketiga jawabannya.
Persatuan merupakan unsur yang sangat penting dalam menghadapi keberagaman Indonesia. Persatuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dibangun dengan cara A. Menghargai salah satu suku bangsa. B. Menjalin hubungan dengan sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan. C. Menumbuhkan semangat kedaerahan. D. Membangun kebudayaan sendiri. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menjalin hubungan dengan sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan. Itu ya jawabannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang bentuk negara. Nah, bentuk negara Indonesia diatur dalam A. Pasal 2 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 1, dan D. Pasal 1 ayat 2. Jawaban yang benar adalah C ya, pasal 1 ayat 1 jawabannya. Patriotisme dan nasionalisme sangat diperlukan dalam perjuangan melawan penjajah maupun dalam mengisi kemerdekaan. Adapun semangat patriotisme dalam era globalisasi dewasa ini adalah A. Menerima semua budaya asing yang baru. B. Menyaring pengaruh budaya asing. C. Mengikuti pola hidup dari luar yang disenangi. D. Mempertahankan tradisi yang hampir punah. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menyaring pengaruh budaya asing. Pemerintah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Perilaku yang tidak tepat dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila adalah A. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menguji kesaktian Pancasila dengan tindakan menentang. Oke. Lalu C. Menghafal nama-nama pahlawan revolusi. D. Mengikuti upacara dengan khidmat. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menguji kesaktian Pancasila dengan tindakan menentang ya. B jawab. Gagasan yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Nah, pernyataan ini sesuai dengan dimensi yang dimiliki Pancasila, yaitu dimensi A. Fleksibilitas, B. Normatif, C. Realita, dan D. Idealitas. Maka jawaban yang benar adalah C ya, realita jawabannya. Pancasila menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemerintah di Indonesia. Oke, pernyataan tersebut menunjukkan konsekuensi atas ditetapkan Pancasila sebagai A. Paradigma pembangunan, B. Sumber hukum formal bangsa, C. Dasar negara, dan D. Falsafah hidup bangsa. Maka jawaban yang benar adalah C ya, dasar negara jawabannya. Di Pancasila menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemerintah di Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan konsekuensi atas ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di lingkungan. A. Masyarakat, B. Bangsa dan negara, C.
C. Keluarga, dan D. Sekolah. Maka jawaban yang benar adalah B ya, bangsa dan negara. Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Oke, kita lanjut. Keberagaman dalam masyarakat menjadi penyebab adanya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Di bawah ini adalah contoh konflik keberagaman dalam bidang ideologi, yaitu A. Meletusnya peristiwa G30S PKI. B. Perebutan kekuasaan dalam masyarakat. C. Perlakuan khusus antar individu. D. Meletusnya kasus bom Bali. Maka jawaban yang benar adalah A ya, yaitu meletusnya peristiwa G30S PKI ya. A jawabannya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dilihat dari prinsip harmoni, pernyataan tersebut mengandung makna. A. Hak yang dapat dituntut oleh warga negara. B. Kewajiban warga negara untuk menempuh pendidikan. C. Kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan. D. Pemenuhan hak pendidikan untuk warga negara. Maka jawaban yang benar adalah D ya, pemenuhan hak pendidikan warga negara. Jadi setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Dilihat dari prinsip harmoni, pernyataan tersebut mengandung makna pemenuhan hak pendidikan untuk warga negara. D ya jawabannya. Di Indonesia, hak mendapat pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 32, B. Pasal 33, C. Pasal 30, D. Pasal 31. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Pasal 31. Di Indonesia, hak mendapat pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 31 ya, D jawabannya. Memberikan hak yang sama kepada peserta didik perempuan dan peserta didik laki-laki untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua kelas merupakan bentuk A. Ketimpangan gender yang terjadi di sekolah. B. Pemenuhan hak kesetaraan gender. C. Ketidakadilan gender yang dialami peserta didik. D. Perlindungan hak peserta didik berdasarkan gender. Maka jawaban yang benar adalah B. Pemenuhan hak kesetaraan gender. B ya jawabannya. Salah satu hukum yang mengatur masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ya. Nah, keberadaan undang-undang tersebut sejatinya untuk A. Menjamin warga negara menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. B. Memberikan legitimasi agar masyarakat mematuhi aturan. C. Menjamin hak asasi manusia sebesar-besarnya. D. Menciptakan warga negara yang taat pada hukum. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menjamin hak asasi manusia sebesar-besarnya. Jadi salah satu hukum yang mengatur masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Keberadaan undang-undang tersebut sejatinya untuk menjamin hak asasi manusia sebesar-besarnya. C jawabannya. Dalam pemerintahan negara Indonesia, kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan negara yang berwenang membuat undang-undang disebut A. Yudikatif, B. Federatif, C. Eksekutif, D. Legislatif. Maka jawaban yang benar adalah D ya, legislatif. Di dalam pemerintahan negara Indonesia, kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan negara yang berwenang membuat undang-undang disebut dengan legislatif. D jawabannya. Jika warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suara dalam pemilu langsung mendatangi tempat pemungutan suara, maka dia telah menjalankan asas pemilu, yaitu A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, dan D. Bebas. Maka jawaban yang benar adalah B ya, langsung jawabannya. Adanya jaminan hak warga negara dalam konstitusi atau undang-undang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat membantu mewujudkan. Oke, kita ulang lagi. Adanya jaminan hak warga negara dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dapat membantu mewujudkan A. Kedaulatan rakyat, B. Keteraturan politik, C. Pemerintah yang bersih, dan D. Negara yang sejahtera. Maka jawaban yang benar adalah B. Keteraturan politik. Jadi adanya jaminan hak warga negara dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dapat membantu mewujudkan keteraturan politik ya. B jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.